Apel pagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hari Senin 12 September 2022. Apel pagi pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang segera dimulai. Pembina apel menuju mimbar apel. Siap, gerak, lencang kanan, gerak, tegak, gerak, istirahat di tempat, gerak. Pembina apel menuju mimbar apel. Nomor, sampai pagi, siap, laksanakan. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina apel. Apel pagi, siap dilaksanakan. Lanjutkan. Laporan pembina apel. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina apel. Untuk amanat istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan seluruh karyawan karyawati yang saya banggakan, yang pagi ini bersama-sama kita apel rutin hari Senin. Pertama, kita manjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dalam lindungan dan nikmatnya dapat menjalankan tugas-tugas pengabdian kita, dan tentu harus benar dalam niat menjalankan tugas-tugas kita, yaitu dalam rangka untuk selalu mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah. Karena ketika di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan tidak ada embel-embel atau niatkan untuk mencari ridho dan rahmat Allah, bukan berarti tidak mendapatkan. Ia mendapatkan, tetapi nilainya hanya keduniaan saja. Kita sebagai para pengabdi yang ada di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Kementerian Agama, tentu ini adalah hal yang penting untuk dapat kita bersama-sama pahami dan laksanakan, sehingga nilainya bukan hanya keduniaan tetapi akhiratnya juga mendapatkan. Oleh karena itu, bersyukur atas seluruh nikmat yang oleh Allah telah diberikan kepada kita, kemudian kita dapat menjalankan tugas-tugas pengabdian yang kita niatkan dengan ibadah. Kedua, salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW,
Nabi pilihan, penutup zaman yang telah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada kita semuanya, sehingga kita tetap berpegang kepada iman dan Islam. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, bahwa disiplin bagi ASN adalah sangat dan amat penting. Kita dalam menjalankan kedisiplinan sebagai ASN di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim, baik sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tentu harus diawali dari disiplin dalam menjalankan keagamaan kita. Ketika kita di dalam menjalankan keagamaan dapat menjalankan disiplin dengan baik, maka sudah barang tentu ini sangat mudah dan gampang kita untuk menjalankan disiplin-disiplin yang diatur oleh pemerintah, yang diatur oleh pimpinan kita dalam bentuk SOP, dalam bentuk SE dan sebagainya. Disiplin pada Allah ini tentu adalah yang paling pokok kita sebagai seorang beragama, yang ini sangat berdampak dalam disiplin kehidupan kita di kantor, di masyarakat, bahkan di keluarga. Ini juga pertama adalah berangkat dari disiplin kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Apapun agamanya, ketika dalam menjalankan kedisiplin kepada Allah Tuhannya, bagi yang beragama lain tentu sesuai dengan keyakinannya, tetapi di sini semuanya beragama Islam, mantap kepada Allah. Maka itulah yang kemudian apapun yang kita kerjakan itu ya sudah barang tentu nanti di situ mengandung nilai-nilai ridha Allah, yang kemudian itu juga akan sangat berdampak terhadap kualitas kinerja kita. Maka ketika antara ini saya berikan contoh, misalkan setiap gerak langkah dalam sebuah kegiatan kepanitiaan apapun, yang di situ kemudian ketika kegiatan itu tidak ada anggarannya, maka ketika sudah diawali dari disiplin beragama yang baik, bahwa yang saya kerjakan adalah bernilai ibadah, maka ketika kemudian itu anggarannya berdampak terhadap honor atau remunerasi, maka yaitu hak yang tentu nanti pimpinan dan panitia sangat paham dengan itu. Tetapi ketika tidak ada, maka itulah nilai ibadah yang akan kita dapatkan, dan tentu ini adalah merupakan amal soleh bagi kita semuanya. Oleh karena itu insya Allah enjoy Bapak Ibu semuanya, orang beragama yang baik, orang yang memahami agama dengan baik, orang yang dapat menjalankan disiplin kepada Allah Tuhannya dengan baik, itulah nanti akan melahirkan disiplin-disiplin dalam kehidupan apapun dimanapun. Tentu semua kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam arti kegiatan yang negatif yang melanggar agama. Saya sering menyampaikan bahwa dalam kegiatan sehari-hari apapun kegiatannya, kita sebagai orang UIN, ketika kita pengen kuat dari sisi lahiriah dan batiniah, maka hal yang penting dan perlu untuk kita perhatikan adalah bagaimana sebuah kegiatan itu pada saat kemudian nanti ada adzan, baik itu adzan duhur, kemudian adzan asar, karena itu jam-jam kerja, maka kemudian kita perlu untuk memperhitungkan bahwa sebelum jam adzan kita sudah selesai. Ketika itu dapat kita rancang dan konsep dengan baik, maka ini akan sangat membawa dampak UIN Maulana Malik Ibrahim unggul bereputasi internasional, ya, bukan terbatas pada bereputasi internasional bahwa akhirat. Ya, ketika yang sering disampaikan oleh Pak Rektor dan para pimpinan kita itu adalah roadmap kita unggul bereputasi internasional, ini harus kita dukung bersama-sama, tentunya dengan antara lain adalah indikatornya menguatkan spiritual kita. Kita sebagai orang UIN, rasanya saya perlulah untuk menasihati diri saya sendiri, dan kebetulan panjenengan semuanya hari ini mendengarkan, maka perlu untuk kita kuatkan bagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa kegiatan apapun kita rancang bahwa sebelum adzan itu sudah selesai, sehingga kemudian jamaah itu begitu luar biasa banyaknya. Saya beberapa hari yang lalu mencoba untuk ikut sholat subuh di sini, dan karena di situ adalah kekuatannya dari santri ma'had, maka luar biasa, sholat subuh sampai meluber di luar masjid. Ini ketika terjadi di mana-mana, ini akan menguatkan para bapak ibu, menguatkan keharmonisan Indonesia, menguatkan kesejahteraan Indonesia,
menguatkan ya khususnya di lingkungan kita UIN Maulana Malik Ibrahim. Moga kita cermati bersama-sama, kita analisa bersama-sama. Rasanya pantas kita sebagai orang UIN menyampaikan hal semacam ini. Hal ini sangat-sangat tidak mengganggu dari seluruh kegiatan kita. Mata kuliah pun bisa dirancang itu bahwa sebelum adzan sudah di saat ending, kemudian nanti istirahat sebentar, dilanjutkan lagi setelah sholat zuhur. Beberapa kali juga saya sebagai ketua panitia, saya selalu pesan, antara lain kemarin saya sebagai ketua PBAK, itu saya rancang bahwa sebelum adzan kegiatan PBK harus sudah off, harus sudah istirahat, karena ini adalah akan menjadi kesan bagi seluruh mahasiswa yang sejumlah 3.864 yang mengikuti PBAK kita kemarin, yang kemudian itu alhamdulillah itu berjalan sesuai dengan schedule, bahwa sebelum adzan langsung sudah diakhiri. Harapannya apa? Dapat kemudian bersama-sama menguatkan spiritual yang itu nanti akan sangat berdampak terhadap disiplin dalam menjalankan perkuliahan, disiplin dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dimanapun mereka berada nanti, itu akan ada kesan dari kita. Maka ketika ini kemudian membahana ke seluruh unit-unit di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim, inilah nanti kita berarti akan membentuk budaya dan peradaban bangsa yang kita awali dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Kalau terkait dengan kegiatan akademik itu sudah jelas lah, ada aturannya seperti apa, SE-nya seperti apa, kemudian harus apa yang kita lakukan, semuanya sudah jelas. Tetapi bagaimana kemudian agama itu juga menjadi yang paling nomor satu menurut saya, karena kalau agama sudah dinomorsatukan, yang lain-lain nanti juga akan mendapatkan nomor satu sesuai dengan moto kita dalam rangka untuk unggul berreputasi internasional. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Yang kedua, kita sebagai ASN, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tentu kita paham bahwa dalam satu minggu jam kerja kita adalah 37,5 jam, ya, baik itu sampai dengan hari Jumat maupun hari Sabtu. Kalau kita sampai hari Jumat, oleh karena itu ketika sampai hari Jumat berarti jam kerja kita yang sudah ditentukan adalah jam 7.30 sampai jam 4 sore. Kecuali Jumat karena ada jeda untuk sholat Jumat, sehingga pada hari Jumat kita sampai jam 4:30. Dan hitungan dalam satu minggu setelah dikurangi istirahat yang hanya sedikit itu istirahatnya, itu harus mencapai 37,5 jam. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan kepada seluruh yang hadir dalam apel ini untuk disiplin sebagai ASN, baik tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan, kemudian disiplin terhadap Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika keduanya ini seimbang, maka inilah nanti akan membentuk budaya peradaban seluruh mahasiswa yang kuliah di sini, yang sekarang ini jumlahnya kurang lebih berapa ya, ditambah 3.864 dan data sebelumnya itu ada 19 ribuan, berarti sekitar 20.000 lebih, dikurangi wisuda yang tahap ketiga kemarin 800 orang, berarti kurang lebih 20 ribuan. 20 ribuan itu akan kita apakan? Ini adalah tergantung bagaimana kita melayani dengan baik, dengan kita niatan selalu mohon pada Allah petunjuk dan bimbingan dalam pelayanan, sehingga siapapun yang kita layani itu mereka akan mendapatkan kesan yang baik. Kita melayani dengan tersenyum, kita melayani dengan hati yang ikhlas. Berbeda Bapak Ibu semuanya, ketika kita melayani dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang berundel, itu yang dirasakan nanti akan sangat berbeda. Oleh karena itu saya mengajak, agama nomor satu, spiritual nomor satu, disiplin sholat nomor satu, sehingga disiplin-disiplin yang lain nanti akan mendapatkan peraih nomor satu. Demikian yang saya sampaikan. Saya bernasihat pada diri saya sendiri sebenarnya, dan ini tadi mendadak Pak Kabag Umum menyampaikan informasi kepada saya, aduh apa ini yang saya sampaikan ya, akhirnya spontan saja seperti ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Allahumma fiq ila mithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gerak. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك نرجو كل وقت رحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Laporan pemimpin apel. Apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Barisan dapat dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Peserta apel tanpa penghormatan. Bubar barisan. Jalan.